Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita pagi ini akan membahas tema tentang dia yang riya atau kita yang dengki. Nah, pas banget nih udah. Kenapa Aku tuh yuk? kalau ngeliat udah Abdel, bawaannya kayak pengen curhat gitu. Boleh nggak sih? Mama Dede udah nggak di sini. Aduh. Tapi ya. boleh ya. Boleh. Emang ada apa? Ada Aduh, apa? jadi akhir-akhir ini tuh aku suka kepikiran gitu udah. Suka overthinking gitu bawaannya. Aduh, jadi enak nih udah dipikirin mulu. Ih, bukan mikirin udah. Oh. Aku tuh mikirin bayar cicilan. Udah mau bantuin nggak? Oh, enggak deh. Kok gak mau sih Iya, udah. iya. Ada apa? Iya. Jadi gini udah, aku tuh suka mikir kan ya. Jadi aku ini kan ada di dunia entertainment itu udah cukup lama gitu ya udah. Ya. Ya lebih lamaan udah sih. Udah kan senior banget nih. Tua gitu maksudnya. Iya tua. Ya. Iya pokoknya udah cukup lama gitu. Ya memang dalam perjalanan kehidupan kita tuh di dunia entertainment gak lepas ya dari yang namanya komentar orang, yang positif ataupun yang negatif pasti ada aja gitu ya. Tapi kalau dari aku sendiri sih ya udah sepanjang perjalanan itu aku ya cukup terlatih deh mentalnya untuk misalnya ada komentar-komentar yang gak enak gitu, udah lurus aja gitu. Tapi justru ini yang aku pikirin tuh anak aku udah gitu. Nanti anak aku kan sekarang masih kecil, tapi nanti di depannya itu aku tuh suka mikirin dia nanti akan dapat komentar-komentar yang nggak enak nggak ya? Soalnya kan sekarang di luar ini tuh banyak tuh omongan-omongan kayak misalnya anak artis itu kalau posting tuh ria, pamer, omongan-omongan kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih anak aku suatu hari misalnya kayak gitu, dapat omongan-omongan gak enak. Aduh, gimana nih caranya? Aku nasehatin anak aku supaya dia tuh nggak kemakan sama omongan itu, udah gitu loh. Iya itu. Gimana ya? Emang penting banget itu, banyak banget kekhawatiran orang tua untuk seperti itu. Tapi untuk pertanyaan Ayu bukan Uda nih yang bisa jawab. Ya, biasanya ada ustadz yang bisa jawab. Tapi kebetulan ustadznya nggak datang hari ini. Hah? Masya Allah. Ini Udah ada ya? ini Kalau- sebenarnya nggak enak loh ngobrol. Padahal Iya. udah ada Ustaz. Kalau tahu udah ada dari sini langsung nanya ya. Makanya assalamualaikum. Kok nggak ngomong sih ustadz? Mau Ada di ngomong sini. gimana orang belum dipersilakan ngobrol berdua aja saya dicuekin gimana sih? Oh, tadi denger nggak Ya permasalahan? dengar soal komentar positif negatif kan? Iya. Iya, Pak Ustadz. justru 2 tahun ini kita paling senang dikomentari negatif. Karena begitu positif pasti kita marah. Enggak lah gue negatif. COVID. Ini masalah anak nanti gimana? Iya, anak aku Anak Pak Ustadz. positif. Bukan. Iya, bukan. Anak itu kalau kita mungkin sebagai orang tua udah terlatih lah, kuat lah gitu menghadapi komen-komenan dari orang-orang gitu. Terutama misalnya kita posting ke misalnya kesanangan kita ya. Betul, nikmat-nikmat yang kita punya. Gitu. Terus ada orang yang bilang, ah pamer lo, ria lo segala macam. Padahal ria kan bini gua. Makanya. Ria di bawah lagi masak di rumah. Iya lagi diem aja di rumah. Nah itu gimana caranya ngomong ke anak, menguatkan mental anak gitu. Iya. Yang pertama kan memang kita disuruh mendidik anak ini sesuai dengan zamannya. Ya. Iya. Artinya harus ada informasi, pendidikan, pengetahuan tentang zaman yang sedang dihadapi oleh anak. Zaman apa sekarang nih? Zaman media sosial. Betul. Nah, hati-hati kalau posting. Nah, hati-hati kalau nulis caption. Nah, hati-hati kalau meretweet, meretweet atau merepost. Ya. Nah, hati-hati kalau nge-tag. Nah, siap-siap kalau nanti dalam komen postingan kamu ya ada yang tidak suka, tidak senang, tapi ada cara sih, Nak. Caranya gimana? Kamu bisa bikin private akun, ya, kamu bisa hanya memilih teman-teman yang kamu suka saja, teman-teman yang memang kenal gitu. Jadi informasi-informasi tentang media sosial yang memang tidak bisa kita hindari hari ini harus kita berikan. Karena itu bagian dari pendidikan kepada anak kita sesuai dengan zamannya. Karena kalau kita tutup pun akses itu, maka anak kita akan kuper.
kurang pergaulan. ya, kurang perjalanan. Iya. Kurang jauh mainnya nanti. Akhirnya kurang jauh Betul. mainnya. Karena sekarang orang bergaul tidak perlu pakai ongkos. Cukup dia punya kuota, lalu dia mencari teman sebanyak-banyaknya di media sosial, dia bisa bergaul dengan siapapun. Betul. Baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu harus kita berikan informasi yang terbaik buat anak kita. Nah, ya. Ayo, ada lagi yang mau ditanya atau mau jawab? Iya, kalau ini dari aku juga nih, aku mau Iya. nanya juga nih sama Ustadz nih, misalnya gitu ya, kalau misalnya kita tuh ngelihat postingan orang gitu, yang setidaknya nih kita ngelihatnya, ini orang kenapa ya? Misalnya aja nih Pak Ustadz ya, ada orang gitu, postingnya tuh berupa lagi ibadah gitu ya, misalnya lagi sholat di masjid atau apa, misalnya dia foto, atau misalnya baru habis berbuat baik gitu ya, habis bersedekah ke orang-orang kurang mampu, ditulis nominalnya kayak gitu, berapa-berapanya. Kan kadang-kadang aku suka mikir, ini kenapa ya orang posting kayak gini nih, sebenarnya memang dia yang ria atau akunya nih yang ada rasa-rasa dengki gitu. Ya. Justru orang yang tidak mengerti untuk apa media sosial itu malah jadi kuper. Memang, maaf ya, misal Instagram, Ya. Facebook, dan lain sebagainya, memang untuk mengupload kegiatan. Tapi bukan berarti kegiatan itu yang berlangsung sesungguhnya saat dia upload. Contoh, misal di depan Ka'bah. Ya. Doanya mah udah serius dia doa di multazam. Ya Rabbana, ya Allah, ya Karim. Nangis, udah bener. Begitu rapi doa, dia abadikan. Bukan saat dia berdoa yang diabadikan. Doanya udah rapi. Late post gitu Ya, kayak macam gue udah selesai nih, ya ibadah gue udah rapi, tawaf gue udah rapi, segala macam udah rapi, terus gue udah doa juga di depan Ka'bah. Gue ingin mengenang sesuatu yang tidak semua orang bisa ke sini, tidak semua orang bisa sampai di sini. Fotoin dong dengan pose doa ya. Dia bukan lagi doa tuh, posenya pose doa. Iya. Maka doa kok dipoto, kuper dia. Kurang jauh ini mainnya. Iya. Nah, doanya mah udah, posenya doang, gaya doa. Gaya. Kan banyak tuh fotografer, ayo gaya bebas. Ya gue gaya lagi doa. Iya. Gitu. Kenapa harus kemudian kita marah, doa kok dipoto-foto. Kemudian duduk di depan Ka'bah, pakai di-share. Iya. Gue duduk nih ngabadiin foto, gue nih gaya kayak model, gimana sih model? Iya. Iya kan? Saat dia memang sedang harus mengabadikan pakaiannya, ya dia akan bergaya. Setelah itu ya dia nyantai aja. Ya. Berarti itu yang komen terlalu serius kayaknya. Hidupnya udah terlalu serius. Ya, itu dia. Maka hati-hati dengan hati. Betul. Ya. Seperti itu.